Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Marilah kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis yang ke-15. Kitab yang ke-56. Baiklah, saya bacakan. Wa an Abi Bisrin Hobi Sota Penil Mukharikin radhiyallahu anhu qala, tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Bisrin Isa bin Muharib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menanggung satu tanggungan. Hamaltu hamalatan, aku menanggung satu tanggungan. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'as'aluhu, maka aku meminta kepada beliau fiha, padanya, pada tanggungan tadi, pada masalah tanggungan tadi. Faqala, maka beliau bersabda, akim hatta ta'tiyana shadaqatu, tegakkan sampai aku ini mendatangkan as-shadaqatu shadaqah. Fana'ur, maka aku akan memerintahkan laka kepadamu, Nabi memerintahkan laka kepadamu, biha dengannya, dengan shadaqah tadi. Sumakola, kemudian beliau bersabda, ya Hobi Sota, ya Hobi Sotu, hai Hobi Sota, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasatin. Sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah halal kecuali untuk salah satu dari yang tiga, salah satu dari tiga golongan. Yang pertama, rojulin, seseorang yang tahalama, seseorang yang tahalmalah, yang menanggung hamalatan, satu tanggungan. Fahalat, maka halal atau bolehlah baginya al-mas'alatu
permintaan atau meminta-minta, hatta sehingga yusibah dia mengenainya, tsumma yumsiku kemudian dia menahan. Dia orang punya tanggungan, ya, tanggungan yang ini bukan tanggungan yang ringan maksudnya gitu ya. Jadi tanggungan untuk bukan pribadi ya, hal yang semacam ini, tanggungan dalam hal untuk perkelompokan ya, bani, untuk satu kabilah atau satu golongan kaum muslimin gitu ya, atau tanggungan-tanggungan yang kalau dia melepaskan dari tanggungan ini maka akan ditanggung oleh orang lain yang lebih parah lagi nanti hasilnya ini, atau mungkin hal-hal mendamaikan ya, perdamaian di antara kaum muslimin, tanggungan-tanggungan seperti itu. Maka boleh meminta-minta untuk bahasa kita ragat untuk ke sana. Tapi kalau ini sudah mengenai pada dirinya, sudah selesai, maka ya sudah mencukupi, ya sudah, jangan meminta-minta lagi. Ya, tercukupi dah kamu menahan. Kemudian warojulin dan seseorang yang asobatu telah menimpanya kepada orang tadi jaizatun, satu bencana, musibah, ijtihad yang membinasakan malu hartanya, fahalat maka bolehlah atau halal akibatnya itu al mas'alatu, minta-minta, hatta yusiba sehingga sampai mengenainya, nanti mengenai kecukupan pada dirinya, kiwaman, penegak min aishin dari kehidupan, dan tercukupi, bahasa kita tercukupi daripada penegak daripada penghidupan. Hal itu kemudian berhenti dari itu. Aukola atau beliau bersabda itu sida dan min aishin. Apa sida? Penutup dari kehidupan, dan kehidupannya dari kena musibah tadi sudah tertutup, maka dia tidak boleh minta-minta lagi. Ini kalau yang sering itu terjadi bencana, orang menyebutnya bencana alam. Bahasa kita ya, alam itu ada yang gerakan. Bencana itu ya Allah timpakan kepada seseorang hukuman bagi orang-orang kafir untuk cicipan di dunia ini, tidak mengurangi tidak mengurangi siksaan di akhirat sana. Orang kafir itu sudah di dunia tertimpa satu musibah bencana, itu pun tidak mengurangi daripada siksaan di neraka besok. Nah, bagi orang-orang yang beriman ini kadang-kadang dijadikan sebagai pelajaran supaya orang-orang beriman itu kembali kepada jalan Allah. Sering orang itu tadinya lupa, kemudian tertimpa bencana, kemudian jadi ingat kepada Allah Ta'ala, meskipun ada sebaliknya. Ada orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi badan sehat, kemudian tidak kekurangan dalam hal urusan ekonomi, maka dia anteng dalam ibadahnya atau dalam pengabdiannya kepada Allah Ta'ala, itu dia tegar. Tapi begitu dia itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang mereka anggap sebagai satu bencana yang besar, padahal kecil, cuma urusan ekonomi, mungkin urusan makan dan lain sebagainya, dia menganggap wah ini urusan yang besar, tidak. Kemudian mereka berbelok. Berbelok artinya dia meninggalkan sesuatu kebiasaan dalam hal kebaikan, kemudian mereka melarikan diri, mungkin sampai dia melakukan kesyirikan, berdukun-dukun dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menghilangkan
bencana yang menimpanya, padahal itu bukan solusi. Nah, hal semacam ini ada bagian-bagian orang seperti ini. Ini orang seperti ini. Maka kalau dalam surat apa itu? Khosirat fid dunya wal akhirah, orang ini kerugian di dunia, kemudian kerugian di akhirat kelak. Di dunia dia tertimpa musibah, bencana, kemudian dia lari dari bencana itu, justru dia berbuat dosa, kemudian di akhirat dia tetap mendapatkan azab. Jadi orang-orang yang buat dosa kemudian di penjara di dunia ini bukan berarti tidak ada dosa, tidak. Kalau dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala sana. Nah ini kalau terjadi seperti itu, supaya dalam hal apa yang dia butuhkan soal penghidupan ini bisa tercukupi, boleh karena dia terkena bencana, bisa menghancurkan daripada harta mereka habis, kayak dulu di Jogja ya, terjadi, atau di Aceh tsunami ini, Insya Allah bisa menyelamatkan nyawanya saja sudah untung, tidak ada pemikiran untuk menyelamatkan hartanya. Begitu ada air naik itu dia sudah tidak ingat lagi anak, istri, ngurusi dirinya sendiri saja sudah repot. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Besok orang itu akan lari daripada tanggung jawab kepada orang lain, mereka akan sibuk akan mengurusi dirinya sendiri. Kemudian warajulin, dan seseorang yang asobathu telah menimpanya faqatun, kefakiran, hatta yakula, sehingga dia dikatakan salah satu tiga min dawil hijah, dari orang yang mempunyai satu dulu hijau min kaumihi, dari kaumnya, laqad, dan sungguh asobat telah menimpa fulanan si fulan faqatun, kefakiran, fakalat, maka halalah lahu bagi itu al-mas'alatu, meminta-minta, hatta yusiba kiwaman, sampai tercukupi bahasa kita ya, mengenai pada dirinya itu penegak dari min aishin, dari penghidupannya, awkola sidadan, sama sidadan itu penutup min aishin, dari penghidupannya, penutup dari penghidupan. Fama siwahuna, maka selain yang demikian itu, minal mas'alati, dari meminta-minta itu, ya kau bisa tuh, wahai kau bisa, itu suhtun, suatu celaan, ya dulu dia makannya. Oh, berarti suhtun diartikan haruman, karena makanan ya. Satu keharuman, ya dulu dia memakannya, sohibuha, pemiliknya, atau pelakunya tadi, itu adalah suhtun, suhtan ya. Suhtun sama suhtan sama ya, keadaan itu keadaan yang tidak boleh dilakukan ya. Satu kemarahan, keharuman untuk yakulha, untuk memakannya. Rawahul Muslimun, beratkan hadis ini Imam Muslim. Ini ada keterangan-keterangan. Al-hamalatu, al-hamalah bi fathil ha'i, dengan fathahnya ha, ayyaku, bahwasanya terjatuh kita peperangan, warna wuhu, dan semisalnya,
baina fariqaini, di antara dua kelompok. Fa yuslihu, maka dia akan mendamaikan insanun, manusia, bainahum, di antara mereka, ala malin, atas harta, yatahamalu, dan dia menanggungnya, wayal tazimu, dan dia melaziminya, ala nafsihi, atas dirinya. Ini malah lebih jelas lagi. Jadi menanggung tadi adalah menanggung seperti peperangan, ya. Peperangan dia terjadi peperangan dia, atau semisal itu dia ada dua kelompok yang saling menyerang, kemudian dia berusaha untuk mendamaikan manusia yang di antara mereka itu untuk urusan hartanya. Mungkin dia berperangan urusan harta gitu. Harta jadi rebutan, yo supaya perlu baik. Nah, terus orang yang tidak dapat bagian ini mungkin menjadi tanggungan dia. Wis tak ijoli masalah terus. Seperti ojo peperangan sama muslim. Kalau kita sama muslim kan lebih mengalah saja. Jangankan seperti itu, kalau orang kita yang mungkin dituduh, kalau dulu dituduh teroris dan lain sebagainya, jangan. Kalau kita bicara dan kita diam itu nilainya itu sama, lebih baik diam. Karena membuang-buang energi saja, membuang-buang suara-suara kita diam, sama kita bicara, tapi nilainya sama, lebih baik diam. Kayak Aisyah nih radhiyallahu anha, ketika terjadi difitnah sama sopan sampainya, difitnah berzina itu ya, maka kalau mau dituduh, termasuk mistok orang yang di kehidupan itu oleh bapaknya si Aisyah ini, Abu Bakar As-Siddiq ini, turut. Nah, orang laki-laki sama perempuan pelaku bareng apa lah itu bedain. Dan akhirnya dituduh apapun, Aisyah itu cuma diam dan menangis. Karena mau menjawab juga percuma, orang itu sudah menuduh dan buktinya dia berdua sama seseorang. Tidak tahu, ceritakan apa saja kalau sudah kadung benci atau kadung orang itu dengki kan gimana dia? Karena dia bicara cuma lebih baik diem, nilainya sama, lebih baik diem. Makanya kan sampai namanya disucikan oleh Allah Ta'ala lewat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Aisyah ditanya-tanya kenal Ifkin, bohong. Wah, jadi perangan. Nah, mungkin itu nanggung, dia nggak nanggung urusan itu, atau mungkin ya sama saudara rebutan harta aja lah, ngalah aja. Nanti dia melazimi akan dirinya, melindungi akan dirinya untuk perdamaian itu supaya tidak ada terjadi peperangan, apalagi sesama muslim. Jangan lebih mengalah sama muslim karena dilarang. Sesama muslim itu bukan darahnya haram, kehormatannya haram. Jangan dihinakan. Nah, ini butuh bantuan kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah dalam hadis tadi, kamu sini dulu, kamu diam di sini ya, jangan kemana-mana sampai aku nanti datang membawa sedekah. Nah, kalau sudah kita sebutkan sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ya zakat ini. Kalau kita tarik ada zakat, maka zakat ini boleh dialirkan kepada orang-orang yang menanggung tanggungan seperti ini. Boleh dialirkan ke sana. Alhamdulillah. Kalau diartikan sedekah biasanya, jadi sedekah biasa disedekahi supaya untuk menyelesaikan urusan tadi. Wal jaihatu itu al-afatu tusibu malal insani, satu bencana yang
menimpa pada harta insan tadi, ya. Musibah yang menimpanya, ya, menimpanya tadi berupa harta pada muslimin, pada insan, pada manusia. Jadi dia terkena musibah, nah, hartanya itu hancur, ya, hancur, penghidupannya hilang. Gitu. Nah, harta ini bisa jadi rumahnya hilang, sana itu jaizah, jaizah. Wal kiwam, dan kalimat kiwam bikasril kofi dengan kasrohnya kof, wa fathiha dan fathahnya. Artinya kof ini juga bisa di fathah, boleh di kasroh, tidak mengurangi daripada arti. Ada kadang wal qawamu, kadang-kadang wal kiwamu. Gua dia itu mayakumu, apa yang bisa tegak dengannya, amrul insani, perkaranya manusia, minal mali, dari harta, wanahwihi, dan semisalnya. Jadi ya urusan harta ini manusia bisa tegaknya untuk penghidupannya saja, sekedar penghidupan, bukan untuk kemewahan. Nanti dibantu karena hartanya rusak, hartanya hancur, dia mau tidur tidak ada rumah misalnya gitu kan, mau tidak mau jangan terjadi seorang muslim itu kita punya rumah kemudian muslimin yang lain tidak punya rumah, kita diem. Jangan. Bagaimana caranya muslimin, apa yang kita dapat bantukan kepada saudara kita ini? Bisanya tenaga, sudah tenaganya sampaikan ke sana, ya, sampaikan ke sana. Jangan sampai kita pilih-pilih. Ya, makanya kan ada suruh masuk Islam itu dengan kafah, kan, seluruhannya. Jangan sholatnya cara Islam, ketika nikah secara Islam, ketika mati diuruskan Islam, tapi penghidupannya bukan, tidak mau secara Islam. Pendidikan tidak mau secara Islam, ngatur anak keluarga tidak mau secara Islam. Berpolitik tidak mau secara Islam, itu kan namanya kan pilih-pilih. Kan pilih-pilih. Artinya ya makanya suruh kafah. Atau aturan sesama muslimin ini dalam keterkaitan saudara muslim dengan saudara muslim tidak mau diatur secara sudah dewe-dewe, tidak. Jadi semuanya itu dalam rangka kita itu hidup dalam soal berjamaah istilahnya itu, bukan kelompok jamaah, bukan. Berjamaah kan artinya bersama-sama. Nah, kita sebut berjamaah itu kan cuma dalam sholat, tidak ada penghidupan dalam jamaah, padahal ada. Hidup bersama-sama, apa namanya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, itu gitu. Ada seperti itu. Maka perlunya juga ada pemimpin muslimin itu ada tempat untuk curhat ketika terjadi yang seperti itu. Kalau enggak, ya terjadi yang seperti ini. Curhat itu sebenarnya baik. Karena tidak mementingkan daripada muslimin. Wasiddatu bikasri sini dengan kasrohnya sin, maya suddu hajatal mukwizi. Maya suddu, apa yang bisa menutupi, apa yang bisa menutupi hajatan, keperluannya al-mukwizi. Wa yakfihi, dan dalam kecukupannya. Berarti ini mukwizi. Kalimat-kalimat jarang muncul, jadi misalnya itu di kamus tulisannya, kita tinggal aja, tidak bisa di. Wal faqatu, dan faqatu itu al faqru, kefakiran. Faqatu tadi
warajulin asobathu faqatun tadi. Faqatun itu adalah al-faqru, fakiran. Wal hijah, ini tadi. Al-aqlu, akal namanya. Berarti tadi min dawil hijah, orang yang mempunyai akal. Jadi orang akal itu berarti kan bukan orang pandai dalam Islam itu. Dalam Islam kan punya akal itu kan itu orang yang orang mukmin ini, orang beriman ini orang punya akal. Jadi mereka ada seseorang yang fakir, kemudian disaksikan 3 orang yang beriman, yang bisa dipercaya, yang punya akal, maksudnya begitu. Kemudian betul si fulan itu orang fakir ya, si fulan itu orang fakir, si fulan itu orang fakir, ada 3 orang. Berarti harus dibantu. Dia memang bukan pekerjaan sebagai meminta-minta, itu dia meminta-minta itu karena keterpaksaan, dia memang tidak ada. Dan sampai di sini, insya Allah kalau tidak lupa saya akan ingat di Qomus Mughnizi. Nah, jadi sini minta-minta itu diperbolehkan dengan 3 tadi. Jadi dia menanggung satu tanggungan karena ada sesuatu terjadi. Sahabat muslim itu terjadi kayak peperangan. Nah, dia untuk mendamaikan, memerlukan daripada kebiayaan situ, maka boleh supaya tidak terjadi tak damaikan saja. Ya, tak damaikan. Gitu. Kalau bukan sama muslim kan sulit, ada itu saling menjatuhkan, satu sama lain itu saling menjatuhkan, ya, supaya tampak baik di hadapan orang banyak, dan dia punya keinginan sesuatu yang sifatnya itu kalau dia tunjukkan, dia pinter, dia itu orang jujur, dia itu orang pandai, itu kan terus seneng ya. Jadi kebaikan-kebaikan, kejujuran dia itu menginginkan dinilai oleh orang, ditukar dengan menginginkan kedudukan di dunia ini. Sebatas urusan makan, masuk perut, kemudian dibuang, hanya itu saja. Lah orang hidup kan kalau tidak beriman kan yang diuruskan itu saja. Ini kan itu saja. Sama. Urusan semacam itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah orang terkena bencana, musibah. Nah, musibah, banjir atau yang sebagainya, atau terjadi apa itu yang rumahnya hilang, atau orang muslim jauh-jauh dia menginginkan satu kebaikan, ingin pindah satu tempat yang di tempat mereka itu adalah tempat orang yang jelek-jelek semuanya. Saya tidak bisa berbuat baik di sana karena lingkungan dia, masyarakat dia, gitu ya, kebiasaan dan adat istiadat yang dia lakukan adalah adat istiadat dan lingkungan jahiliyah semuanya. Sulit rasanya, dan dia pindah satu tempat yang tempat itu adalah komunitas orang-orang muslimin. Dia kan tempat tidak punya apa-apa, dan dia tinggalkan. Ya, seperti itu. Kayak si Suhaib bin Amr, dia pindah menyusul daripada Rasulullah, tapi orang kaya. Duitnya, sebagian harta bendanya itu dijual, dijual duit kepingan emas, sampai beberapa karung kepingan emas ini dibawa untuk menyusul Rasulullah di Madinah. Dicegat beberapa orang di perjalanan itu sampai diberi pilihan, kamu mau teman sana, sampai disebutkan dalam sejarah itu di Sikoh itu Asobi itu kan ada kelompok gitu, Asobi itu adalah orang-orang yang
begitu masyarakat itu kafir penyembah berhala, dia tidak berhalang kan ikut asobi, ya. Asobi. Nah, kamu mau ngikuti asobi itu, Muhammad itu, sing yang oleh ngikuti aturan orang Mekah itu yang pindah itu. Jangan kamu sudah usah di sini aja, kamu orang kaya, tak bantu. Minum-minum sama kami, main perempuan sama kami, sudah tak lindungi. Kamu orang kaya, sampai ditolak, sampai akhirnya itu timanya sudah begini aja. Kalau kamu nekat, tinggalkan semua harta bendamu yang kamu akan bawa ke Madinah, kamu jalan kaki sana. Dengan seperti itu, Suhaib bin Amr, ini pun tersenyum. Loh, jadi bapak-bapak ini cuma menginginkan ini. Kalau ini saya tinggalkan, saya dibiarkan boleh usul kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Nah, silakan. Senang nih ya, gitu kan. Lah ini apa ini? Urusan-urusan seperti itulah. Ini cuma tidak ada dianggap. Suhaib menganggap ini tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan saya bisa ketemu kepada Rasulullah SAW. Saya menginginkan jannah, kemudian orang-orang menginginkan ya ini tadi dangkal-dangkal dunia ini, menginginkan sampah-sampah dunia dia tinggalkan. Dan Rasulullah SAW. Nah ini kan ditolong orang seperti itu, ditolong. Kayaknya di tempatnya tapi tidak bisa membawa harta bendanya. Nah masa muslimin ya suruh bermodif, makanya orang-orang Madinah itu wayuthiruna ala anfusi walau kan bim kosong. Dia memberikan kepada apa yang dia punyai, walaupun sebetulnya dia itu juga butuh kan sampai itu saya punya rumah 2, kamu pilih yang mana yang kamu sukai. Nanti tak kasihan saya punya kebun nanti dibagi, kamu tani, nanti tak ajari tani, tak Madinah kan tani, kalau Mekah kan berdagang. Ya, saya punya istri, beberapa istri, kamu pilih mana yang kamu cinta, nanti saya ceraikan. Kamu nikahi sampai segitunya. Sesama muslim yang membutuhkan. Tapi apa tuh terus orang-orang muhajir, oh iya kita juga tidak begitu. Ya punya apa namanya, ya murah juga, dia menjaga murahnya. Harga dirinya tidak seperti itu. Muslim itu tidak semena-mena diberikan sesuatu terus dia gagi-gagi, itu tidak. Sepanjang dia mampu berusaha, bisa kayak siapa itu ya? Itu cuma tidak usah tunjukkan saja mana pasar, nah, cuma ini saja. Dia pintar dagang, ya. Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf ditawari sendiri itu aja. Mana pasar itu? Dagang usaha. Ini bisa jadi orang seperti itu. Orang kaya pergi ke desa, kehilangan itu ya, mobilnya hilang, hartanya hilang, mendadak jadi orang miskin lah. Dan sekemampuan dengan yang dimiliki oleh kita, apa yang kita bantukan untuk saudara muslim kita. Nah, sementara ini kan belum bisa ya cara seperti ini. Ya sudah sebagian bisa tapi belum semuanya memahami. Kesusahan daripada saudara muslim itu adalah kesusahan kita juga, dan kesenangan saudara muslim kesenangan aja juga kita. Ya, makanya kudu latihan ya tadi, kudu latihan nyeneng Kalau muslim lain itu mendapatkan satu kebaikan, maka dia senang, kita juga ikut menyenangkan, ya, menyenangkan. Nah, hal semacam ini maka sekalian ya, jangan mudah-mudah dikit-dikit minta apa namanya, meminta-minta, dikit minta-minta, apalagi tujuannya untuk menimbun, menimbun. Dan bagaimana diparingi terus duweni karep kudu kae tak iki, nah misalnya kan merasa mboten iku nggih ampun. Orang sering itu Pak, sering bohong. Kayak sembako, padahal dia sembako itu menyekek, dia ada ikatan, diterima, ternyata tidaklah dia. Kan itulah yang menjadikan satu bahaya buat dirinya, gitu ya. Bahaya buat dirinya, kemudian bahaya buat agamanya juga, tidak bisa dipercaya yang pertama. Yang kedua, cuman sekedar siapa yang ngasih, pokoknya dikai toko pilih baik yo, nah kan nanti akhirnya kebaikan itu hanya dinilai sebatas pemberiannya itu, dia baik, memberi itu baik.
Kalau kebaikan cuma orang memberi ya sudah. Orang-orang kafir, orang-orang Nasoro itu malah di sana ini ya, di daerah tempat pindah saya itu saya pernah dikasih jagung 5 kilo gratis tiap meter. Subhanallah, dari itu aja dan lain sebagainya. Apa kita katakan orang kafir itu baik? Enggak, dia neraka baik. Baik itu kalau dia menjalankan amalan yang menjadikan dia masuk ke dalam jannah, itu orang baik. Dia neraka. Semua orang-orang kafir itu akan menambah kemurkaannya kepada Allah Ta'ala. Tiap hari dia menikmati nikmatnya Allah Ta'ala, menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tidak pernah mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi meminta-minta itu ada yang boleh, ada yang tidak. Kemudian ada batas-batas. Tidak satu hadis. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskin. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang miskin itu alati orang yang tarudu mengembalikannya alukmatu satu suapan, waluk matani dan 2 suapan. Mengembalikan adanya dibiasakan dulu. Watamrotu 1 dan 1 kurma, watamrotani dan 2 kurma. Walakin akan tetapi al miskinu orang yang miskin itu alladzi orang yang la yajidu tidaklah dia mendapati ghina akan kecukupan atau kekayaan yufnihi yang mencukupkannya, wala yuftanu dan tidaklah diketahui lahu baginya itu fayuta soddaqo dan disodakoi alaihi atasnya, wala yakumu dan tidaklah bisa dan tidaklah dia tegak fayas ala maka dia meminta-minta anasa kepada orang banyak. Ini orang yang miskin itu bukan orang yang dikasih 1 suapan, 2 suapan, itu artinya diberi makan sedikit atau lebih banyak, kemudian dia kalau dulu kan orang minta di rumah terus paling-paling den misalnya dan saya ikhlasin den, setelah dikasih dia kembali. Lah bukan orang itu, bukan mengembalikan dia itu orang diberi 1 suapan atau 2 suapan tadi itu kembali dia luwok atau diberi 1 kurma atau 2 kurma atau lebih ini. Tetapi orang yang miskin itu orang yang tidak ada kecukupan dalam mencukupi kehidupannya, yang dimaksud itu tidak mendapati kecukupan. Lah, kecukupan di sini adalah kecukupan kebutuhan pokok, bukan mengejar keinginan, tapi mengejar kebutuhan. Kebutuhannya tidak cukup, kebutuhannya tidak cukup, bukan keinginannya tidak cukup, tidak. Kalau keinginannya tidak ada batasnya. Dan bukanlah orang yang tidak ketahui baginya itu kemudian disodakoi. Orang benar wong ini, urung cetha iku ngapa aku melek aku kepiye wis nyoba ya ikainya. Nah, kalau bisa orang itu ya memberikan sedekah itu yang selektif lah. Tapi tahu-tahu assalamualaikum lah semua. Itu satu pondok pesantren, bangun pondok pesantren gitu dadi dan itu sekali kiai kula niku butuh kalender dan iki wah ini pun sak ikhlase pamane ngaten pernah terjadi. Dulu di tempat saya itu buat duit wong tani kayak beras akhirnya susah sampai beberapa orang ngasih beras itu pas gue iya jadi susah ya tahu orang jatuh ke sana. Masya Allah. Nah seperti itu.
Kalau diketahui kita misalkan berhusnudon, yaitu wah orangnya baik pecian lah, atau mungkin nganggo sarung ya ini nganggo peci, nganggo sarung terus salame yo pasang nganggo innal hamdalillah nggak disebut lah semoga bener bismillah terus ndelalah kok tebane wong nang baju pinggir dalan istilahnya ngoten nggih dimplok dhewe bener. Ya sudah, kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Di pelenceng itu tidak usah kita demo, wah sudah kok tidak perlu. Sudah kita sudah niatan, sudah kok tidak gitu. Sudah udah Bismillah, karena memang secara dohirnya dia itu orang baik. Ya, jangan baik. Ya. Jangan sampai orang mengatakan, dohiri aku elek ning ati apik. Tidak bisa begitu. Nah, hati piye lah harus milih kan tidak bisa. Atau bukan tidaklah tegak yaitu meminta-minta kepada orang banyak. Ya, serah. Tidak bisa tegak kecuali dia hanya permintaan kepada orang-orang tadi, mengandalkan daripada orang-orang. Dan bagi orang yang dimintai kalau tidak bisa memberi ya sudahlah. Punten nggih. Nggih, dereng saged maringi. Tetep sadune menekke. Sino barang gak menjaluk-jaluk dah. Urusan jenengan lunas kali kula lah. Lumayan timur-timur. Semacam seperti itu. Meskipun mereka meminta-minta tidak perlu kita sakitin. Cukup kalau bisa nasihati dinasihati. Kak Rasul itu harta itu manis, hijau, kemauan gitu. Nah, kalau kamu tetap minta terus ya sudah tidak ada batasnya. Terus kamu akan buat seperti itu. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maka buat kita ya niatan itu memberi, jangan niatan itu dikasih dong. Sudah selesai di bab ini, alhamdulillah. Tinggal saya cuma sekian apa yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Pak Puli dan Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.